Perpusnya udah selesai kah? Harusnya udah sih. Aku sih live tadi. Apa? Sorry. Harusnya udah. Soalnya kalau nggak di-cut merocos terus Bapak. Wes living semua. Iya tadi mari sesi foto itu terus aku live sih. Oke dah. Oke, kita mulai. Wait. Nah, muncul kan? Sudah. Oke. Kemarin tuh ada yang ngechat aku, katanya bahas ini kayak multiple feed, OpenStream, sama side stream, tapi ketinggalan. Soalnya ibunya jelasinnya cepet banget. Nah, aku nggak tahu sih ibunya itu nge-share atau enggak materinya itu. Tapi aku punya yang tahun lalu dari ibunya. Modelnya kayak gini nggak sih? Bentar. Modelnya kayak gini nggak? Yang ibunya jelasin kemarin. Iya sih. Slide-nya sampai berapa ya nih Cik? Kemarin Ibu itu sampai 79 apa nggak salah. 79. Ini foto sih. Fotonya Oh. mek berapa foto doang gitu. Oh mungkin soalnya ini nggak dari awal ya. Ini cuman bagian side stream kawan-kawannya doang itu. Cuman 3 poin sama trade efisiensi. Nah, misalnya mau ntar tak kirim aja di grup. Saya di sini kan ada penurunan rumus dan kawan-kawan. Aku kan aku nggak nulis penurunan rumus di PDF-ku.
Tapi ini keluar tak jadi ujian emang. Soalnya di GR nggak ono. Enggak sih benernya. Sebenarnya enggak. Ini tuh kayak cuman buat pengetahuan gitu loh. Oh, destilasi itu macam-macam, ada ini, gitu. Tapi sebenarnya nggak keluar di ujian sih. Kecuali kalau misalnya di TA-nya mau pakai itu. Nah, itu biasanya sih cari sendiri ya caranya. Tapi jarang sih. Biasanya kalau misalnya di TA pun pakainya distilasi biasa, kayak yang nanti terakhir, kayak yang macem-macem gini. Oke, aku mulai ya. Ini sekedar pengetahuan aja, aku jelasinnya singkat aja, nggak usah terlalu mendetail gitu ya. Jadi yang pertama ini ada multiple feed. Multiple feed ini sesuai namanya, jadi feed-nya itu nggak cuma satu, tapi ada dua gitu kan. Nah, kalau misalnya ada dua, kita itu untuk neraca massanya, kita bisa bagi jadi 3 poin. Di poin satu ini di bagian paling atas, di atasnya F1 ini feed pertamanya, terus bagian keduanya itu melingkupi feed pertamanya, dan di bagian 3 itu di bagian strippingnya. Nah, sebenarnya, eee, neraca massanya itu sama semua gitu kan. Tapi bedanya di kayak notasinya gitu. Kalau misalnya yang di bagian satu ini pakai VL, VL bar sama VL double bar ini, flow rate ya, flow rate-nya di dalam, eee, menera distilasinya, nah itu pasti beda. Karena yang di sini sorry, yang di tengah sini, dia kan pasti ada ketambahan feed, ya kan. Terus yang di bawah ini, dia ketambahan feed kedua gitu. Jadi flow rate-nya pasti beda. Nah, pengerjaannya nanti itu kayak gini grafiknya. Nah, grafiknya itu kayak yang di bawah ini. Ini aku screenshot dari YouTube sih. Karena feed-nya dia ada dua, berarti kan keyline-nya kita ada dua ya. Jadi ini garis keyline-nya. Nah, ini keyline 1, ini keyline feed kedua. Nah, terus karena dia dibagi 3 bagian, berarti, garis operasinya itu juga ada 3 gitu kan. Jadi di sini ada 1, ada 2, dan ada 3 di sini. Nah, untuk garis operasinya sendiri, untuk yang bagian stripping yang paling atas itu sama kayak biasanya, pakai yang ini, R per R plus 1 atau 1 per R plus 1 XD. Nah, yang beda ini garis operasinya di yang kedua. Karena yang kedua ini kita pakai L bar dan V bar. Jadi di sini ibaratnya kita harus ngitung sih. Ngitung L barnya berapa, ngitung V barnya itu berapa. Rumusnya udah diketahui di sini. Pakai rumus yang di 11 berapa itu. Pokoknya yang lama-lama itu. Nah, di sini dia ketambahan sama feed-nya. Terus habis gitu, buat yang stripping kayak biasanya, jadi dari titik key line sama garis operasi kedua ditarik ke titik X, W, gitu. Terus tinggal digambar stage-nya
terus selesai, gitu. Bedanya cuma di situ sih. Terus kalau misalnya fitnya ada 2 gini, biasanya kita bisa pakai fit equivalent ini. Jadi kita, jadikan satu fitnya itu. Key-nya juga bisa jadi satu, jadi lebih ringkas gitu. Kalau misalnya rumusnya fit equivalent ini kayak itu sih, kayak rata-rata gitu ya. Jadi kayak hitung rata-rata fit, terus rata-rata key-nya, pakai rumus ini nanti. Udah bedanya di situ doang. Ada pertanyaan buat di fit equivalent-nya ini? Di, multiple fit? Tidak ada? Ya paling cuman bingung itu sih, C, persamaannya datangnya dari mana? Apa? Performa? Persamaan nih. Kayak ibu Oh, yang kemarin suruh persamaan. turunin sendiri ya tak apal kayak ya ampun nih opo. Oh ya wis lah, terima ae. Oh iya tah? Lah ini kalau cari I-nya ini biasanya dari itu, dari, eee, neraca masanya. Kalau ini dari neraca masanya biasanya. Harusnya di yang aku kirim nanti, yang dari punyaku yang tahun lalu itu ada penurunan rumusnya. Kalian bisa lihat dari situ aja. Oke. Oh, oke C, thank you. Terus habis itu yang kedua itu ada OpenStream. OpenStream ini sebenarnya hampir sama kayak, direct steam injection. Jadi dia ada steam yang masuk menggantikan di boilernya. Nah ini. Ini ada steam yang masuk menggantikan, di sini kan nggak ada reboiler ya. Terus, neraca masanya yang enriching tuh sama kayak biasanya, bedanya cuma di bawah, karena dia ada tambahannya kan di bawah, gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kayak gini nih, kalau dibeda-bedain atau kalau dimodifikasi, itu, yang beda itu cuman di bagian yang dimodifikasi. Kayak yang di atas itu kan, modifikasinya di bagian tengah. Soalnya fitnya ada 2 gitu kan. Jadi bedanya cuman yang di tengah, sisanya sama gitu. Nah kalau ini yang dimodifikasikan yang di bagian strippingnya di bagian bawah. Jadi, di bagian stripping, garis operasinya itu beda. Berubahnya neraca masanya jadi kayak gini, R plus S sama dengan V plus W. Terus karena S ini kan nggak punya konsentrasi ya, dia kan murni uap, nggak mengandung, bahan yang mau kita pisahkan. Jadi, neraca masanya bisa disederhanain langsung jadi kayak gini. Nah ini. Nah, di sini itu steam itu bisa dimasukkan, di 2 kondisi. Yang pertama itu kalau misalnya dia saturated steam atau kalau misalnya dia superheated steam. Kalau misalnya saturated steam, itu kita bisa sama dengan kan L sama dengan W, L barnya ini. Karena ibaratnya kalau misalnya saturated itu kan kayak, ketika dia masuk, dia nggak bakalan nambah lagi kan. Jadi, ibaratnya konsentrasinya pun ya sama, flow rate-nya pun ketika masuk ke menara distilasi itu sama gitu kan. Jadi kita bisa ibaratnya kayak gini, jadi S-nya itu nanti sama dengan V-bar-nya itu. Jadi nanti, garis operasinya bisa berubah jadi kayak gini, disederhanakan. Nah, untuk kondisi yang kedua adalah yang superheated steam. Superheated steam ini, flow rate-nya itu bisa berubah, karena apa? Karena
liquid yang turun sama steam yang naik, itu bisa kontak kan, kalau misalnya steam-nya masuk gitu. Nah, karena kondisi steam-nya itu panas banget, otomatis ada liquid yang, menguap gitu kan. Jadi, liquid yang ada di bagian stripping sama yang keluar itu beda. Karena ada yang menguap itu tadi. Otomatis steam yang masuk dan vapor yang ada di bagian stripping itu juga bakalan berubah. Konsentrasinya, flow rate-nya itu bisa berubah gitu, bisa nambah. Nah, jadi kalau di sini sebenarnya garis operasinya balik lagi ke sini. Ini balik ke sini garis operasinya, persamaannya. Dan kalau misalnya kita disuruh cari, flow rate gas di stripping, itu kita bisa pakai, eee, rumus ini. Jadi ketambahan, apa, kayak panas latennya ya, panas laten dari, liquid-nya itu jadi gas, gitu. Terus kalau gambarnya sama kayak yang di, direct steam, jadi XW-nya itu ada di bagian aksis X-nya, gitu. Jadi gambarnya langsung straight ke aksis X, sumbu X-nya, gitu. Kalau ini bedanya cuma di ininya aja, mencari flow rate-nya itu. Sisanya nanti sama. Nah, kalau misalnya udah dapet G bar-nya ini, untuk cari L bar-nya bisa kalian masukin di sini. G bar itu sama kayak V bar ya. Maaf, agak kebalik-kebalik. Terus, nggak ada pertanyaan di sini? Nggak ada, Cik. Oke. Ini tinggal 3-4 menit. Kayaknya kita leave dulu aja ya. Nanti kita balik lagi buat bahas satu lagi. Oke? Kita leave dulu. Oke, Cek. Sudah. Nah, oke, kita lanjut ya. Yang ketiga itu ada side stream. Side stream ini ada di buku. Nah, dia modelnya itu hampir sama kayak yang tadi, yang ini multiple feed. Jadi kita bagi 3 karena ada perbedaan flow rate di tengah. Nah, karena perbedaan flow rate-nya hanya di tengah, berarti otomatis yang atas sama yang bawah itu garis operasinya itu sama.
cuman mungkin notasinya yang beda gitu ya. Nah, di sini aku cuman tulis yang di bagian tengah aja, karena yang di tengah ini kan dia mengeluarkan ini ya, mmm, side stream, entah dia itu modelnya liquid atau vapor, tapi biasanya kalau misalnya di atas itu, liquid, kalau misalnya di bawah itu, side stream-nya di bawah, di bagian bawah kayak gini, nah itu biasanya vapor. Jadi letak dari side stream-nya ini bisa macam-macam, bisa di atas, bisa di bawah, bisa vapor, bisa liquid juga. Tapi di sini kita lihatnya secara liquid gitu. Jadi yang keluar nanti itu berupa liquid. Nah, di sini neraca massanya kayak biasa, yang masuk itu V bar, yang keluar L bar, S sama D. Terus komponennya juga karena dia V bar kan vapor, berarti konsentrasinya juga Y. Terus L itu X, X semua ini seperti biasa. Terus dipindah ruas, V-nya turun, jadi kayak gini. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi ini intercept, ini slope-nya. Nah, untuk gambarnya itu agak beda sedikit. Nah, jadi di sini karena kita ada 3 bagian, berarti garis operasinya juga ada 3. Garis operasi yang pertama itu yang enriching. Enriching biasa ya, dari titik XD, terus slope-nya ini berhentinya di XS atau X-nya side stream, konsentrasinya side stream. Di sini dia ngomong X0. Di buku dia ngomong 0 soalnya, O. Nah, terus untuk yang kedua, dari garis, operasinya side stream ini, itu kita garisnya dari titik konsentrasinya XS ini, X0, sampai ke XF. Nah, di sini baru XF. Nah, itu garis operasi yang kedua. Terus sisanya untuk yang stripping, berarti kan dari XF ini, perpotongan XF keyline ke XW. Nah, jadi bedanya cuma di bagian sini aja. Jadi ibaratnya ini patah gitu. Ada bagian sini, ada 1, ada 2, dan ada 3. Dan di sini kita bisa tahu kira-kira di mana oh, stage dari side stream-nya itu. Ya dari garis operasinya ini. Di mana titik perpotongannya dia itu, segitiganya itu, di mana gitu. Kalau ini kan di sini ya. Oh iya, aku tuh, sempet lihat di YouTube, dia tuh bilang kalau misalnya side stream ini, kalian gambar stage-nya itu mulai dari XS ini. Kenapa? Karena, kan kalau segitiga ini kan, ini dia masuk ke stage, terus keluar ke stage gitu kan. Nah, keluaran dari S ini itu harus tepat di, plate waktu dia keluar gitu. Kalau misalnya kayak gini mana? Kalau misalnya kayak gini kan berarti, feed-nya masuk di tengah-tengah stage gitu kan. Tapi kalau misalnya yang di side stream ini, dia keluarnya itu harus di plate-nya gitu. Makanya dia gambarnya mulai eee, dari titik X
S, terus dia gambar ke atas buat cari plate yang di atas, terus baru gambar ke bawah juga dari XS-nya ini, gitu. Nah, ini nggak dijelasin di buku sih, tapi kalau aku lihat dari YouTube, pengajar-pengajar di luar itu mereka bilangnya kayak gitu, gitu. Ya, Hah? X0 itu XS lah. Iya, sama. X0 itu XS. Soalnya aku Oke. cari gambarnya kan dari buku. Di buku dia bilang 0 gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada ya. Terus yang terakhir aku mau bahas soal condenser duty sama reboiler duty. Nah, di sini sebenarnya nggak ada yang perlu dijelasin mendalam gitu ya. Soalnya semuanya langsung masuk rumus. Jadi tinggal cari-cari datanya. Cuman cari datanya yang harus tepat gitu kan. Nah, aku langsung aja ya. Nah, condenser duty itu rumusnya kayak gini, kayak yang di atas ini. Nah, yang ini. Rumusnya V1 kali H1 dikurangi L dikali HD dikurangi D dikali HD. Nah, ini kayak biasa ya, kalau misalnya hanya itu besar, berarti itu punyanya vapor, kalau hanya kecil itu punyanya liquid. Nah, terus untuk cari datanya, kan kita yang butuh cari itu H1, HD, terus data L ini juga biasanya kita cari sama V. V1 itu sama kayak V, gitu. Nah, di sini aku udah tulisin L itu ini, V itu ini, gitu. Jadi tinggal masuk rumus, R-nya kan diketahui, D-nya diketahui, udah bisa cari L sama V-nya. Nah, untuk yang H1, ini biasanya semua datanya itu diketahui. Jadi mulai dari panas latennya, mulai dari kapasitas panasnya. Nah, untuk suhunya biasanya kita bisa cari dari grafik. Grafik yang seperti figure 11.1.1. Yang grafik yang kayak gini. Wait. Grafik yang nah, ini. Grafik ini. Jadi misal konsentrasinya di mana, ditarik garis ke atas, nih, ke atas. Titik ini, itu kalau misalnya bentuknya yang kita cari itu liquid. Tapi kalau misalnya yang H1, dia kan modelnya vapor ya. Berarti kita cari suhunya itu nanti di sini. Ditarik ke atas lagi. Jadi di sini. Ini T-dew buat cari nilai H1. Balik. Nah ini. Jadi TD-nya itu tadi kita cari dari T-dew. Gitu. Terus karena dia H1, H1 kan di bagian atas ini. Berarti kita pakai konsentrasinya konsentrasi distilat. Semuanya tinggal masuk rumus, dapat H1, terus HD-nya, karena dia bentuknya liquid ya,
berarti kita cari T bubble-nya waktu di konsentrasi distilat, gitu. Jadi beda ya. Kalau yang H1, T dew-nya distilat, kalau yang HD itu T boiling atau bubble point-nya dari destilat. Terus untuk yang laten ini, lambda A, lambda B, itu biasanya dicari kalau seandainya nggak diketahui. Tapi biasanya latent heat itu diketahui semua. Nah, itu untuk kondenser. Kalau misalnya kita udah tahu H1, HD, kita bisa langsung cari QC-nya ini, condenser duty-nya. Terus untuk yang di boiler, sebenarnya sama, tapi kalau misalnya di boiler itu kan yang bagian bawah. Otomatis yang kita lihat itu di bagian sini dan di bagian feed-nya. Jadi di sini kita harus cari HD kan sudah tahu dari kondenser, berarti kita nggak usah cari lagi. Yang kita cari hanya yang HW sama HF. Sesuai namanya, kalau HW berarti kan entalpi di bottom. Otomatis kita pakai suhunya, suhu bottom. Karena di H kecil, liquid, jadi kita pakai suhu boiling point-nya. Terus di HF ini juga biasanya HF itu suhunya sudah diketahui di soal. Jadi suhu masuk feed-nya itu berapa gitu. Jadi di sini kita tinggal bisa langsung masuk rumus. Nah, untuk ini kan kita kurangin T0 ya. T0 itu kan T-reference. Nah, T-reference ini sebenarnya bebas. Bisa 25 derajat atau 298 Kelvin. Bisa juga pakai suhu boiling point-nya senyawa murni yang lebih volatil atau suhunya yang paling rendah gitu. Jadi misal kalau misalnya di soal yang example itu example-nya nah ini. Ini biasanya data yang sudah diketahui. Ini data murninya. Nah, biasanya T-reference itu selain pakai 298, 25 derajat Celcius, itu bisa juga pakai boiling point komponen yang rendah, yang lebih volatil ibaratnya. Ya 80,1 ini. Gitu. Tapi kalau misalnya seandainya nggak diketahui boiling point senyawanya, senyawa murninya, ya berarti bisa pakai yang 298 aja gitu. Bebas. Yang penting referensinya sama ya. Jadi jangan satunya 298, satunya boiling point 80,1 gitu. Nah, itu nanti hasilnya bisa beda. Begitu buat yang kondenser duty. Udah sih. Selanjutnya aku ada soal dari tahun lalu. Nah, ini. Ini harusnya soalnya modelnya itu sama kayak yang difotoin ibunya kemarin, yang jadi puzzle itu. Tapi kayaknya beda senyawa. Sama beda konsentrasi kali ya. Tapi intinya cara cara carinya itu sama.
Terus yang disuruh cari kan harusnya juga sama ya. Ini vaksinasi fitnya 5.000 kilo. Ya. Fitnya 5.000 kilo, konsentrasinya 0,4 benzen, 0,6 toluen. Terus di distilatnya 0,97 benzen, bottomnya 0,98 toluen. Berarti benzennya 0,02. Terus pakai total condenser. Terus di 1 ATM diketahui fit T-fitnya bubble point fitnya itu segini, terus temperatur fitnya itu segini, terus diketahui juga CP fit sama CP masing-masing latent heat berarti lambda. Lambda dari senyawa murninya. Terus disuruh cari Q-line, reflux ratio minimum, stage, jumlah stage, fit location. Ini masih nge-freeze. Ini. Screen-nya masih nge-freeze. Screen-nya nge-freeze ya, belum pindah. Oke, bentar. Nah, sudah? Udah muncul? Udah. Oke. Nah, ini tadi ya. Fitnya 5.000, konsentrasinya 0,4 benzen. Terus di bagian distilat 0,97 benzen, di bagian bottom 0,98 toluen, berarti 0,02 benzen. Terus pakai total condenser, terus boiling point fitnya segini, fit temperature. Terus diketahui juga CP-nya, diketahui latent heat-nya juga, senyawa murninya. Terus disuruh carinya juga Q-line, RM minimum, jumlah stage, fit plate location-nya, sama condenser duty, reboiler duty, dan lajunya. Laju vapor liquid di menara distilasi. Nah, cara jawabnya ini aku pakai jawabanku dulu ya. Nah, ini. Jadi pertama digambar dulu kayak biasanya. Semua yang diketahui digambar dulu biar nggak bingung. Terus aku tambahin asumsi constant molar overflow. Nah, yang pertama kan kita suruh cari Q-nya. Ya kan? Q-nya kan kita nggak diketahui tuh. Dia masuknya saturated liquid, saturated vapor, atau campuran uap cair. Nah, jadi kita harus cari. Carinya dari mana? Carinya bisa dari rumus ini. Ini tuh rumus. Ini rumus di 11.422. Jadi kalian bisa lihat rumusnya di sana. Ini tinggal masuk sih. Masuk rumus saja. Ketemu Q-nya itu 1,37. Berarti dia kan bentuknya di atas, di bawahnya boiling point ya. Masuknya. Jadi dari sini kita bisa tahu
kita bisa cari RM minimumnya pakai cara yang biasanya itu nah ini. Oh, nggak tak tulis di sini. Intinya kalau misalnya RM minimum itu dari XD ditarik garis ke sini. Ngelewatin titik ini, keyline sama garis operasi garis equilibriumnya, terus dilurusin terus sampai ketemu nilai Y. Baru bisa nemu datanya. Nah, setelah nemu datanya, kita bisa cari RM-nya. Oh, tapi di sini aku pakai ini sih, apa namanya? Titik. Jadi tinggal masuk rumus gitu. Rumusnya sudah ada di buku yang 11.424. Nah, terus habis gitu kita suruh cari jumlah stage-nya kalau misalnya 2 kali RM. Berarti kita cari R-nya dulu, terus cari intercept-nya, terus bisa garis kayak biasanya. Terus cari segitiga-segitiga, jadi bisa nemu total stage-nya. Plus kita bisa dapat juga fit tray-nya di mana. Nah, terus untuk yang material balance bisa lah ya, nggak usah di Terus yang condenser duty, pertama yang harus kita cari itu data-datanya dulu kan. L, G atau L sama V dan entalpi-entalpinya. H1, HD, terus HW sama HF gitu kan. Nah, di sini kita dapat jumlah R-nya itu 2,56. Jadi kita bisa dapat nilai R-nya itu segini. 121,29 ini. Terus dari sini kita juga bisa dapat nilai G-nya. Nah, di sini TD distilat aku cari dari grafik. Grafik yang seperti figure 1111 yang tadi aku tunjukin gambarnya kayak kelopak daun kelopak daun ya. Kelopaknya daun itu di bagian dew point-nya. Jadi di sini kan aku punya titik konsentrasi dari destilat itu kan 0,97. Nah, di 0,97 itu dew point-nya itu berapa? Nah, di sini aku dapatnya 81,75. Terus bisa langsung masuk aja rumus-rumusnya. T-reference-nya aku pakai 80,1. Aku pakai boiling point senyawa benzen yang lebih nggak volatil. Tuh. Yang paling rendah lah. Terus dapat H1-nya. Terus untuk HD-nya, karena H distilat, entalpi distilat, dia berbentuk liquid, jadi aku cari suhunya itu boiling point-nya distilat. Nah ini, boiling point distilat dari grafik yang kelopak daun juga, tapi di bagian boiling point ya, berarti di bagian bawah, otomatis titik boiling point-nya distilat ini pasti lebih rendah daripada suhunya vapor atau T-dew-nya distilat. Gitu. Jangan sampai kebalik ya, jangan sampai lebih tinggi. Nanti salah. Terus masuk rumus, semuanya tinggal masuk rumus, karena semuanya juga sudah diketahui. Terus T-reference-nya juga aku pakai 80,1. Nah, kalau misalnya sudah dapat datanya semua, aku bisa cari QC-nya.
Tinggal masuk. Kita dapat keychain-nya ini 5 jutaan. Nah, terus buat yang reboiler ini kan kita butuh HW, enthalpy bottom sama enthalpy feed. Enthalpy bottomnya kita cari dari ini, kita harus cari T-nya di bottom itu berapa. Di konsentrasi XW. Jadi di konsentrasi XW, titik boiling point-nya itu berapa. Nah, itu suhu dari yang kita pakai buat perhitungan HW ini. Kalau sudah dapat, tinggal masuk. Referensinya jangan lupa harus sama, 80,1. Jadi kita bisa dapat HW-nya. Nah, untuk XF-nya, suhunya ini biasanya sudah diketahui. Gitu. Jadi, ya udah tinggal masuk aja. Sebenarnya kalau misalnya di rumus ini, kalian bisa pakai Celsius atau Kelvin, terserah. Karena dia kan selisih, jadi nggak mempengaruhi kalau misalnya kalian jadikan Kelvin atau Celsius saja nggak apa-apa. Tuh. Terus, selesai, kita dapat HF-nya, terus tinggal masuk ke QR-nya ini, kondenser, beban reboilernya. Terus kita udah dapat sekitar 6 jutaan. Gitu. Nah, kalau misalnya, kalau di soalnya kalian ini kan ada yang disuruh cari, aku buka soal kalian dulu. Ada disuruh cari aliran molar uap dan cairan di bagian rektifikasi dan stripping. Nah, rectifying itu adalah ini. Nah, ini adalah molar uap dan cairan di bagian stripping. Di bagian atas, enriching atau rectifying. Nah, kalau misalnya disuruh cari yang bagian bawah, yang di bagian stripping, itu bisa pakai rumus yang ini, L bar. L bar sama dengan L plus QF sama V bar sama dengan V minus 1 min Q kali F. Begitu. C. Mau nanya tadi itu yang lambda average-nya itu cuma di rata-rata aja atau kalau aku pikirnya dikali komposisi aja. Lambda average itu Yang panas ini. laten. Ya. Iya, aku mikirin di sini itu lambda average itu ini. Soalnya di sini dia udah berupa kilomol. Kalau aku mikirnya kayak gitu sih. Dan nanti di bawah dia baru Nah, nanti di bawah ini biar dia sama kayak satuannya CP-nya. Kalau misalnya kalian kalikan komposisi, itu ada di mana ya?
Iya, seingatku kayak gitu, langsung di rata-rata gitu. Tapi nanti kalau misalnya salah aku benerin deh. Seingatku rata-rata sih, soalnya dia udah kilomol gitu. Jadi nggak terlalu mempengaruhi juga. Oke, C. Ya, soalnya, oh iya benar-benar. Ada yang ditanyakan lagi? Ini materi terakhir harusnya. Minggu depan itu, aku nggak tahu ibunya minggu depan tuh bakal bahas apa. Soalnya setelah ini sudah multi komponen. Nah, kalau multi komponen itu di setelah UTS. Nggak ada ya. Mesti udah jelas sih, soalnya tinggal masuk-masuk rumus saja. Dan nanti UTS-nya kalian harusnya bakal sampai sini. Jadi cari dari, udah persis kayak soal yang dikirim sama Burita yang buat latihan itu. Harusnya nanti UTS-nya kayak gitu. Mencari semua. Tinggal yang ada pertanyaannya, kita bertemu minggu depan. Minggu depan kita bahas itu aja, soal UTS-ku aja. Aku nggak tahu minggu depan ngebahas apa ya.
Oke, kalau gitu selamat pagi. Terima Thank you, kasih. C. Thank you, C. C. Heeh. Shit.